मजा आ रहा लटकने में। Halo Rebahanas, bagaimana kabarnya? Di episode kali ini Mimin bakal rangkum film India yang berjudul Jungle yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Cerita ini berkisah tentang seorang dokter hewan yang dalam perjalanan pulang ke cagar gajah ayahnya. Lalu dengan terpaksa ia harus bertemu dan bertarung dengan pemburu liar internasional. Oh iya, sebelum ke ceritanya bantu dukung channel ini ya dengan cara like, share, dan subscribe, dan tekan juga lonceng notifikasinya. Jangan lama-lama lagi, kuy ke ceritanya guys. Di awal film diperlihatkan wanita cantik ini bernama Sanku, seorang warga setempat yang juga ikut merawat gajah-gajah ini di Swaka Gajah Chandrika. Bapak ini bernama Tuan Nair, ketua sekaligus orang yang mengelola tempat Swaka Gajah Chandrika. Suatu hari ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang sebuah drone yang sedang mengintai. Dan itu milik Pen, ini orangnya. Dia adalah seorang mafia gading yang memberitahu rekannya yang seorang pemburu bernama Kesap. Ini orangnya. Melihat ukuran gading yang begitu besar membuat mereka ingin menangkapnya untuk dijual di pasar gelap. Scenes berpindah ke Mumbai, tepatnya di klinik hewan. Kita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Dr. Raj Nayar, merupakan anak dari Tuan Nair. Ia adalah seorang dokter muda dan juga sudah PNS. Sesuai pekerjaannya, ia menjadi konsultan bagi orang-orang yang memiliki masalah pada hewan peliharaannya. Ketika CS-nya memberitahu jika ia mendapatkan telepon dari ayahnya untuk kembali ke rumahnya karena ada upacara doa bagi ibunya yang telah almarhum. Lalu terlihat dari raut mukanya jika ia sepertinya ada masalah dengan sang ayah, sehingga ia mengurungkan niatnya. Namun ia sedikit berubah ketika ia membuka pesan dari sang ayah yang berisi kata-kata mutiara. Saat sedang melakukan gerakan senam, tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Mira yang merupakan seorang wartawan dari Animal Protection. Karena ada perlu dengan sang ayah untuk melakukan wawancara terkait pengelolaan Swaka Gajah Chandrika yang dikelola oleh ayahnya. Dengar hal itu, Raj hanya menjawab agar ia menemuinya sendiri. Tidak berhenti di situ, ia lalu mengejarnya sampai parkiran hingga tiba-tiba mereka menemui sekelompok orang yang sedang mempermainkan seekor anjing. Melihat hal itu, Raj langsung menghajar para begundal itu. अमेरिका जाके अपने डैड की मदद क्यों नहीं करते हाथियों को बचाने में? Untuk itu ia menghubungi CS-nya dan mengatakan jika ia akan kembali ke rumahnya di Chandrika. Namun dalam perjalanannya ia terhambat oleh sekelompok gajah yang menghadang mereka. Melihat warga yang akan mengusirnya dengan ledakan, Raj pun segera mengambil tindakan. दोस्त हूँ तुम्हारा। सॉरी दोस्त। Melihat tindakannya membuat Mira yang kebetulan satu bis dengannya terkagum-kagum. Ia lalu memberitahu jika ia memang akan pergi ke rumahnya untuk menemui ayahnya. Lalu adegan berpindah kepada Mr. Pen yang memberitahu Kesap jika ada pembeli dari Singapura yang menawarkan harga 2 juta dolar. Mendengar itu lalu Kesap menyanggupi dan berjanji akan menangkap seekor gajah. Kembali kepada Raj yang akhirnya tiba di rumahnya dan ia bertemu dengan teman masa kecilnya Jayesh. Setelah itu ia mendengar suara gajah yang dikenalnya dan ia segera menemuinya. Gajah ini bernama Didi. Di sana juga ia bertemu dengan ayahnya. Ia lalu memberitahu jika Didi sedang hamil. Dan gajah yang mampirnya adalah teman masa kecilnya bernama Bola. Lalu datang anak gajah bernama Jamun. Ia terpisah dari ibunya yang telah mati oleh para pemburu.
Lalu ketika mereka sedang berbincang-bincang, terlihat cekcok di mana Raj mengungkit kematian ibunya di mana sedang sakit. Mengapa sang ayah tidak membawanya ke kota untuk mengobati sang ibu? Namun sang ayah hanya menjawab jika saat itu Raj masih terlalu kecil untuk memahami maksud sang ayah. Hingga kemudian tiba Mira sang wartawan menemui Tuan Nair dan mengutarakan jadwal wawancara terhadapnya. Lalu untuk menghilangkan penatnya, kemudian Raj mengambil motor untuk menemui masa kecilnya, yaitu gajah bernama Bola. Setelah cukup bermain-main, tiba-tiba datang drone milik Kesap yang sedang mengintai Bola. Ternyata gading yang mereka cari adalah milik seekor gajah bernama Bola. Kesap lalu memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap menangkap di malam hari. Lalu ketika upacara tiba, kita diperlihatkan seorang polisi penjaga hutan bernama Dev. Ia adalah sahabat Raj dari kecil sekaligus rivalnya dalam dunia persilatan. Ia juga menyukai Sanku, namun Sanku terlihat menyukai Raj. Ketika mereka sedang makan-makan, tiba-tiba datanglah seorang Bamba bernama Kaja Guru. Ia adalah guru Raj di dunia persilatan yang merupakan ayah dari Dev. Ia mengatakan jika hutan gajah ini sudah tak lagi aman karena terdapat para pemburu gajah. Ia lalu memberi jimat berupa kalung Ganesha kepada Raj agar ia terlindungi. Kemudian terlihat upacara selesai, suasana malam hari tiba-tiba terlihat mencengkam. Bola dan kawannya merasa terancam dengan adanya para pemburu. Bahkan Bola mengeluarkan teriakan yang keras, seolah memberi isyarat pada Didi bahwa mereka sedang dalam bahaya. Didi pun meresponnya dan segera pergi ke sumber suara itu. Tuan Nair yang mengetahuinya pun segera mengejarnya, begitu juga Raj. Akhirnya Tuan Nair bertemu dengan Kesap sang pemburu. Namun sialnya tanpa pikir panjang, Kesap langsung mengambil pistolnya dan menembaknya. Lalu datanglah Dev dan timnya. Namun terlambat sudah karena ketika Raj datang ia harus menerima fakta bahwa teman masa kecilnya Bola kini telah tiada. Dan lebih menjadikannya lagi, ia menemukan ayahnya terbaring lemas di sana dan meninggal di tempat. Di sisi lain, para pemburu itu berhasil mengecoh para petugas dengan mengatakan jika mereka hanya memancing di hutan. Hal ini dibuktikan dengan alat pancing dan juga hasil tangkapan ikan. Terlihat mereka tidak membawa gading hasil buruan mereka. Lalu keesokan harinya Inspektur Khan bersama polisi hutan memberikan keterangan jika mereka telah berhasil menemukan gading hasil pencurian dan membakar gading itu. Kemudian di acara pemakaman sang ayah yang juga dihadiri oleh para gajah, tiba-tiba Inspektur Khan datang. Dia menemui Raj dan mengatakan jika ayahnya terbukti telah berhubungan dengan para pemburu. Mendengar hal itu, Raj sangat marah, namun akhirnya ia ditangkap. Dev yang mencoba mencegahnya, tiba-tiba Inspektur Khan mengatakan, "Lakukan tugasmu dan biarkan aku melakukan tugasku." Kemudian di kantor polisi, Raj dipaksa untuk mendatangi sebuah surat yang menyatakan jika ia dan ayahnya telah bersekongkol dengan para pemburu. Namun dengan tegas ia menolaknya dan terjadilah perkelahian. Setelah berhasil kabur, ia mendapat fakta jika Inspektur Khan telah bekerja sama dengan para pemburu dan mencoba menuduh sang ayah serta menjebaknya. Lalu setelah melihat rekaman Mira, ia mengetahui jika yang dibakar bukanlah gading asli milik Bola. Hal itu dilakukan untuk menghentikan pencarian gading Bola. Ia lalu teringat satu tempat yang kemungkinan besar digunakan untuk menyimpan gading Bola. Lalu memberitahu Sanku dan Mira untuk menyampaikan pada Dev agar menemuinya di sana. Setelah mereka bertemu, betapa terkejutnya Raj ketika ia mengetahui fakta bahwa Dev telah bekerja sama dengan para pemburu. Hal itu membuat mereka saling berkelahi untuk menyelesaikan permasalahan.
Di saat-saat terakhir, akhirnya Dep tersadar dan mencoba membantu Raj. Namun siapa disangka tiba-tiba datanglah Kesap membawa Sanku bersamanya. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya mereka tertembak dan Dep harus mati di tempat. Setelah itu dengan bantuan jimatnya ia bertemu Dewa Ganesha dan mendapat siraman rohani. Lalu datanglah gurunya dan Mira datang menyelamatkannya. Setelah ia agak baikan dengan petunjuk HP milik anak buah Kesap, segera ia menyusulnya. Sampai di lokasi, Raj pun langsung menghancurkan markas mereka. Di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Mira dengan cerdas melakukan streaming video yang dipublikasikan secara langsung agar terlihat oleh polisi setempat. Namun di sisi lain, Raj dan Sanku telah terkepung hingga tiba-tiba datanglah Didi menolong mereka. खामखा दो जाने क्यों जाए? Hingga datang para polisi menangkap komplotan para mafia dan Gading Bola berhasil diselamatkan. Lalu di tempat lain yang Presturkan akhirnya ditahan atas tindakannya yang telah bekerja sama dengan para mafia. Dan film pun selesai. Nah, para rebahaners tercinta, mungkin segitu aja alur cerita janggal dari Mimin. Mungkin segitu aja dari Mimin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Saya mewakili rebahaner seluruh dunia mengucapkan terima kasih. Permios, Bulu Ketek, Katy Perry.